Yo, halo para dablek dimanapun kalian berada, kumaha dan ramang. Di video kali ini admin akan membahas manga dari Shinji season 4, yang dimana kita udah pada tahu lah ya, Shinji season 3 ini udah tamat dan gak tahu lagi kapan animasinya tayang. Nah, sambil nunggu animasinya, admin akan membawakan alur cerita manga Shinji season 4. Admin sarankan untuk menikmati alur cerita yang akan admin bawakan nanti, gunakanlah imajinasi kalian agar lebih asik dan terasa feel-nya gitu. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Cerita pun diawali dengan memperlihatkan burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya sambil diiringi angin sepoi-sepoi. Namun ternyata Raja Wali tersebut merupakan perwujudan dari Sang Buddha yang sudah lama merubah wujudnya menjadi seekor burung. Entah Buddha tersebut sudah bosan menjadi manusia atau tidak, namun yang pasti dirinya melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan ingin terbebas dari kemacetan ibu kota. Setelah beberapa hari terbang ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas sehingga menyebabkan dirinya haleles dan nyeri encok di tonggongnya. Sang Buddha pun heran dengan kejadian ini karena biasanya dirinya selalu kuat dan tidak pernah merasakan haleles, apalagi nyeri kepala sebelah. Di saat Sang Buddha terbang tadi, sebenarnya ia mendengar hal aneh sehingga membuat dirinya berada di sana sekaligus ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sang Buddha pun melacak keberadaan suara tersebut dengan menggunakan kompas emas sehingga diketahui bahwa suara aneh tersebut hanya beberapa meter saja dari dirinya. Di sini terungkap bahwa suara aneh tersebut berasal dari Gunung Buah Bunga, yang dimana tempat tersebut merupakan tempat kerajaan Sun Wukong. Diceritakan Gunung Buah Bunga dulunya merupakan gunung yang amat sangat subur serta lebat buahnya, yang menjadikan tempat itu sangat disenangi para kera untuk bermain di sana. Namun kini Gunung Buah Bunga berubah total ketika gunung tersebut dipimpin oleh kera jenggot putih, yang dimana kera ini merupakan kera yang amat sangat jahat. Terlihat dua kera berkulit hitam dan satu lagi berkulit seperti yang lagi nonton video ini, yang dimana kera berkulit sawo matang ini sedang disiksa oleh kera berkulit hitam atas perintah dari Raja Kera Jenggot Putih. Sang pemimpin kera di sini membuat peraturan bagi para kera bahwa tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk memakan tumbuhan atau buah dan hanya dibolehkan memakan daging manusia. Entah di sini Sang Raja Kera Jenggot Putih reinkarnasi dari Sumanto atau bukan, namun yang pasti jika ada kera yang melanggar peraturan, maka Sang Raja Kera akan menghukum kera tersebut. Tak lama kemudian kera kulit hitam mengeluarkan manusia hasil tangkapannya kemarin dan memerintahkan kera berkulit sawo matang untuk memakannya. Namun sang kera itu pun tak tega untuk melakukan hal tersebut karena dirinya bukanlah Sumanto yang gemar akan daging manusia. Namun faktanya sang Raja Kera mengancam bahwa jika kera tidak mau mengikuti perintahnya, maka bersiaplah untuk mati saat ini juga. Di sini sang kera yang sedang terancam seketika mengingat akan masa lalu Wukong, dan sampai kapanpun Wukonglah pemimpin terbaik, tidak seperti pemimpin Raja Kera yang sekarang. Tak lama kemudian tiba-tiba terjadi gempa hingga menyebabkan tanah pun terbelah sehingga membuat para kera pun dibuat panik karenanya. Awalnya sang Raja Kera mengira fenomena tersebut adalah gempa biasa, namun dari dalam tanah tiba-tiba muncul batu berukuran besar yang entah itu apa. Salah satu kera yang menggunakan tali di kepalanya menyadari akan suatu kisah tentang asal muasal Sun Wukong yang lahir dari batu tersebut. Sang kera hitam yang kepo dengan batu tersebut sehingga ia pun mendekat sekedar untuk memastikan batu apakah itu yang sebenarnya. Ketika kera hitam memukulkan tongkatnya ke batu, ia pun bisa bernafas dengan lega dan langsung menyimpulkan bahwa batu tersebut adalah batu biasa. Merasa tidak puas, sang kera hitam pun mendekati kepalanya pada batu tersebut, namun tiba-tiba
Ya, batu itu pun memukul si kera hitam dengan amat sangat keras yang menyebabkan gigi geraham si kera hampir ompong. Tak berselang lama beberapa anggota tubuh yang lain pun muncul yang menyebabkan batu tersebut hancur berkeping-keping. Semua kera pun terkejut bahwa batu tersebut adalah Sun Wukong, sang legenda kera gunung buah batu. Dengan amat sangat marah, Sun Wukong pun kesal dengan keberisikan para kera yang telah membangunkan Sun Wukong dari tidurnya. Di sini Sun Wukong yang berusaha mengingat semuanya bahwa seberapa lamakah ia sudah tertidur. Namun nyatanya Wukong tak mengingat apa-apa dan tidak tahu bahwa mengapa dirinya ada di sana. Motor sat. Tak lama muncullah kabut ingatan yang sedikitnya mengingatkan Sun Wukong akan masa lalunya, dan akhirnya Sun Wukong pun ingatannya kembali setelah dirinya memakan kabut ingatan tersebut. Setelah ingatannya pulih total, Sun Wukong pun teringat bahwa 300 tahun yang lalu terjadi pertempuran antara Sun Wukong dengan Dewa Mata Tiga, dan diakhiri pertempuran itu pun dimenangkan oleh Dewa Mata Tiga hingga Sun Wukong pun terbunuh dan jiwanya dikurung di lautan. Wukong yang kembali bereinkarnasi dirinya pun masih bingung tentang tubuhnya yang mengecil dan tidak keren seperti Wukong yang biasanya. Para kera kulit hitam yang melihat kesempatan Wukong yang berdiam diri, para kera segera menghajarnya. Namun ternyata Wukong tidak merasakan efek pukulan tersebut dan mementalkan kera kulit hitam dengan hanya satu gibasan saja. Kini giliran sang Raja Kera Putih yang menghadapi Sun Wukong sehingga pertarungan pun terjadi amat sangat menegangkan. Nah, di sini hayo, gunakan imajinasi kalian dan tuangkan jiwa-jiwa brutal gitu yang kalian miliki. Terserah kalian lah yang mau gelutnya ala gelut Dragon Ball atau gelut ala anak STM. Biar lebih menyeramkan menurut admin sih, coba gitu. Kalau pergelutannya ala anak psikopat. Singkat cerita di sini kita pun diperlihatkan akan masa lalu antara kera jenggot putih dan Sun Wukong, bahwa dulunya kera jenggot putih selalu mengikuti Sun Wukong dan termotivasi ingin menjadi pemimpin raja kera seperti dirinya. Kembali ke pertarungan, kini Wukong pun berubah wujud menjadi kera yang menyeramkan, sehingga kera jenggot putih pun terkejut akan perubahan Sun Wukong yang amat sangat besar. Di sini Wukong pun berpesan kepada jenggot putih bahwa jangan terlalu ambisius untuk ingin menjadi Sun Wukong, dan jadilah kera yang baik karena apa yang dilakukan kera jenggot putih selama ini adalah tidak benar. Kera jenggot putih pun kembali melakukan perlawanan, namun Wukong berhasil menangkapnya sehingga kera putih pun harus mati di tangan Wukong dengan amat sangat mengenaskan. Setelah kemenangan dimenangkan oleh Sun Wukong, para kera berkulit sawo matang pun amat senang sekaligus ingin merayakannya dengan mabok ciu bersama kera-kera yang lain. Wukong yang masih emosi di saat itu meminta agar para kera segera meninggalkan tempat ini dan meminta agar para kera segera kembali ke gunung buah batu, sehingga cerita Wukong kembali dalam bentuk semula dan lebih terlihat cukup keren sehingga membuat Wukong tidak bugil lagi. Tak lama kemudian muncullah sang Buddha di hadapan Wukong dan film pun bersambung. Secara keseluruhan awal mula hadirnya kembali Sun Wukong cukup membuat kita bisa bernafas lega tentang bocoran alur film animasinya. Yang penasaran bagaimanakah kelanjutan dari film manga ini? Saksikan hanya di Film Kuproy, oke? Yang akan kita bahas di video selanjutnya. Admin harap imajinasi kalian bagus sehingga cerita manga yang admin sampaikan bisa sedikitnya terbayang dan agar lebih terasa seperti melihat animasinya langsung. Cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.